Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak? Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini bersama dengan Pak Sarman, sebelum kita belajar, Bapak mengingatkan terlebih dahulu agar selama pandemi ini kita harus senantiasa menjaga protokol kesehatan. Di antaranya yaitu dengan rajin mencuci tangan dan jangan lupa selalu memakai masker dan terakhir harus selalu menjaga jarak. Baik kakak-kakak, sebelum dimulai kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak untuk kelas 6 dan hari ini kita masuk di pelajaran 4. Baik kakak-kakak, hari ini kita akan belajar di pelajaran 4 tentang apa ya? Kita lihat. Pelajaran 4 menjelaskan tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji adalah akhlak yang baik. Dan salah satu akhlak terpuji yang kita bahas pada pelajaran 4 kali ini ada 4 akhlak terpuji. Yang pertama adalah pemaaf, tanggung jawab, yang kedua, yang ketiga adil, dan keempat bijaksana. Baik, kita langsung saja mempersingkat waktu, langsung membahas pemaaf. Nah, di sini dijelaskan pemaaf adalah orang yang suka memaafkan orang lain. Lalu, memaafkan orang lain ini adalah perbuatan yang baik dan termasuk akhlak terpuji atau akhlak yang baik. Pemaaf ini adalah salah satu sifat dari Rasulullah dan pemaaf juga merupakan sifat yang disenangi oleh Allah. Ya, jadi kita sebagai anak yang soleh-soleha, ketika teman kita melakukan kesalahan, maka sikap kita adalah harus memaafkannya. Kenapa? Karena satu sisi itu adalah sifat baik, kita akan disenangi oleh Allah. Sesuai firman Allah di dalam surah Al-Imran ayat 134. Wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini tolong diingatkan kakak-kakak ya. Dalil pemaaf ada di dalam surah Al-Imran 134. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Baik, yang kedua yaitu tanggung jawab. Baik, untuk tanggung jawab ini di sini sudah dijelaskan. Tanggung jawab adalah bagian akhlak terpuji. Adapun daripada arti tanggung jawab itu sendiri adalah perintah yang dibebankan terhadap seseorang. Perintah itu berupa pekerjaan yang harus diselesaikan oleh setiap orang. Jadi tanggung jawab itu sangat penting dalam Islam. Apa sih contoh tanggung jawab itu? Banyak sekali. Nanti setelah ini akan kita bahas macam-macam tanggung jawab. Tapi sebelumnya kakak-kakak harus tahu dalil atau ayat Quran berkaitan dengan tanggung jawab ada di dalam surah Al-Mudassir ayat 38 yang berbunyi kullu nafsim bima kasabat rohinah. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Jadi tanggung jawab itu adalah sebuah perintah yang dibebankan terhadap kita dan kita harus melaksanakannya. Nah, ini adalah contoh atau macam-macam tanggung jawab. Tanggung jawab yang pertama, contohnya adalah tanggung jawab di rumah. Apa sih contohnya, Pak? Contohnya salah satunya menyimpan sepatu pada tempatnya, menyimpan buku pada tempatnya, menyimpan mainan pada tempatnya. Berarti itu kalian sudah bertanggung jawab. Dan itu adalah salah satu sifat terpuji. Yang kedua adalah tanggung jawab di sekolah. Misalnya guru menyuruh membawa sapu untuk bersih-bersih kelas, maka kalian wajib membawanya. Ketika guru memberikan PR atau tugas, lalu kalian harus mengerjakannya.
Berarti kalian bertanggung jawab. Yang ketiga, tanggung jawab di lingkungan apa? Membuang sampah pada tempatnya. Berarti kalian sudah bertanggung jawab. Ketika kita melakukan tanggung jawab, maka kita juga akan mendapatkan pahala dari Allah. Kita lanjutkan, Kak. Yang ketiga adalah adil. Nah, adil adalah perbuatan dan sifat yang Allah senangi. Adil ada jalan tengah yang terbaik. Adil merupakan memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan tempatnya. Ya, maksudnya memberikan sesuatu sesuai dengan hak dan kewajiban serta kebutuhannya. Nah, dalil tentang adil ada di dalam Quran surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan. Nah, apa sih Pak contoh adil itu? Contoh adil itu contohnya adalah ketika orang tua kamu memberikan uang saku lebih besar kepada kakaknya yang SMA dibanding kalian yang masih SD. Kenapa? Karena kakak kamu yang sudah SMA itu lebih banyak kebutuhan sekolahnya. Maka orang tua kalian pasti akan memberikan ongkos ataupun uang saku lebih besar. Itu artinya adil. Walaupun uang sakunya tidak sama, karena kakak kalian lebih membutuhkan, lebih banyak pengeluarannya, maka kakak kalian akan mendapatkan uang saku lebih banyak. Itu salah satu contoh dari adil. Selanjutnya kayak yang keempat adalah bijaksana. Nah, bijaksana ini salah satu atau di dalam bahasa Arab juga disebut dengan al-hikmah. Ingetin kayak yaitu al-hikmah. Ini tulisan al-hikmahnya. Ya, ini pengertiannya. Bijaksana adalah sikap tepat dalam menyikapi setiap keadaan dan peristiwa. Jadi, sebuah keputusan yang tepat ketika kalian menghadapi suatu masalah, maka kalian harus memberikan keputusan yang tepat, yang baik, baik menurut kita dan baik menurut Allah. Dan dalil bijaksana ada di surah Al-Baqarah ayat 269. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadzakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang kehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran. Ingat kayak di dalam surah Al-Baqarah ayat 269 dalil tentang bijaksana. Baik, itu saja pembahasan kita yaitu 4 tentang sifat terpuji. Sekarang Bapak akan memberikan tugas. Tugasnya kalian silakan kerjakan ayo berlatih yang ada di buku paket. Halaman berapa aja, Pak? Halaman yang pertama adalah halaman 36. Soalnya pun cuma sedikit. Gampang-gampang. Selanjutnya halaman 37 dan 38 di sana ada kotak yang kalian harus centang-centang saja, gampang juga. Dan yang ketiga ada di halaman 39. Halaman 39 itu juga soalnya mudah-mudah ada 4 soal. Dan terakhir ada di halaman 40. Di sana ada kolom. Kalian hanya sekedar mencentang saja iya atau tidak. Ya, tugasnya jawaban kirim via WA Japri Pasaman seperti biasa. Bapak tunggu sampai nanti malam. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga terus tetap semangat kakak-kakak dan tetap terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.